Pemirsa, selain aktivis dan influencer yang mengaku diteror usai mengkritik kebijakan penanggulangan bencana pemerintah, aktor Yama Carlos juga mengaku diteror. Nomor kontak Yama, keluarga dan kerabatnya diretas. Teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya. Kronologi teror yang diterima Yama Carlos diungkapkan di akun media sosialnya pada 29 Desember 2025 lalu. Yama diminta menghapus 12 video yang diunggahnya di media sosial yang bernada satir terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak hanya itu, Yama juga diteror dengan pesanan barang yang harus dibayar padahal tidak pernah memesan. Sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Nah, intinya seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack, nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Dan teror tidak berhenti di situ. Setelah teror melalui telepon, mensadap atau menghack HP-nya ibunya teman saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang tidak saya tinggali. Dan itu tetap berlangsung sampai detik ini video ini dibuat dan diposting. Saya tetap mendapatkan kiriman barang COD yang nilainya lumayan besar. Mohon izin Bapak Kurir, saya tampilkan chat WA-nya, tapi saya tutup semua nomor-nomornya, kira-kira seperti ini. Kita bahas soal teror yang diterima sejumlah influencer bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Pada malam ini ada Yama Carlos, seorang aktor yang mengaku diteror orang tak dikenal. Kemudian juga kita sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Usman, Bung Yama. Selamat tahun baru sebelumnya. Selamat malam. Ya, saya ingin mulai dulu ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu ke Bung Yama. Tadi video Anda buat tanggal 29 Desember ya? Iya, video yang saya upload sampaikan ke medsos itu tanggal 29 Desember. Ya, dan di situ Anda bilang sampai detik ini gangguan berupa COD, berupa teror itu masih terus berlangsung. Apakah sampai hari ini tanggal 1 Januari 2026 tetap berlangsung? Puji syukurnya hari ini sudah tidak ada gangguan teror berupa hukuman fiktif atas nama istri saya, nomor saya, dan alamat yang nggak saya tinggalin. Nah, mengapa saya buat video itu? Saya berharap semoga toko atau Jasper yang menerima orderan mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang nggak saya tinggalin itu melihat. Ya. Bu. Nah, harapan saya mereka melihat, jadi tidak perlu konfirmasi lagi ke HP saya, mereka langsung membatalkan. Nah, saya berasumsi dengan adanya video itu, berarti kemungkinan banyak yang lihat. Akhirnya setelah tanggal 29 itu, 29.30 itu masih, setelah 30 itu tidak ada konfirmasi lagi dari pihak Jasper atau orang yang mau mengantar, tapi langsung pemberitahuan dari Jasper resminya langsung pengiriman dibatalkan. Oke. Gitu.
Oke, jadi itu langkah yang Anda ambil itu hanya berfungsi atau berlaku kepada si Jasper atau sebenarnya ada ancaman atau bentuk teror lainnya yang sampai detik ini masih Ya, berlangsung? sebenarnya itu juga ingin menyampaikan ke masyarakat luas bahwa saya ya kena teror, kena ancaman itu. Cuman levelnya di saya pribadi baru lewat WhatsApp, meretas WhatsApp ibunya teman saya, bisa tahu nomor pribadi istri saya, yang notabene nomor istri saya itu dia nggak pernah kasih ke semua orang, hanya keluarga terdekat. Gitu. Dan bisa meretas, dugaannya bisa meretas nomornya neneknya anak saya yang laki. Itu. Karena ini semua terjadi di hari yang sama. Jadi teror itu tidak hanya terjadi kepada nomor Anda pribadi, Anda sebagai aktor tentu nomor Anda juga banyak orang yang mengetahui, tapi juga istri Anda, tidak hanya dari keluarga inti, tapi juga kakek dan juga ibu dari teman Anda. Iya, jadi kalau nomor saya, ya udahlah ya, saya nggak perlu berpikir mengurutkan benang-benangnya itu, ya mungkin semua orang bisa tahu atau tanya sana tanya. Cuman ini pertanyaannya, si penteror ini bisa ngehack nomornya ibu teman saya. Nah, teman saya ini saya juga baru kenal akhir tahun lalu. Kenapa saya bisa kenal? Karena kami kebetulan dalam satu proyek web series di judul yang sama. Adanya peristiwa itu, sasarannya ke teman saya ini nih. Sorry, teman Anda itu influencer juga? Aktor muda, cowok. Oke. Inisialnya AB. Oke, dan sampai sekarang juga masih berlangsung? Nah, ketika hari itu tanggal 25 diteror, itu nomor ibunya diambil alih. Dia diancam suruh Yama hapus 12 konten TikTok seminggu terakhir. Nah, dia langsung telepon saya saat itu, ya karena saya mendapatkan tekanan psikis melalui ibunya teman saya ini, saya hapuslah konten yang dimaksud, yang dimaksud si penteror ini. Nggak lama kemudian si penteror ini mengembalikan langsung, nih login lagi nih nomor nyokap lu, kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa berdialog dua arah ya kepada si terduga pelaku itu. Anda mengenali siapa pelakunya? Nggak kenal sama sekali. Jadi waktu kan peristiwa neror itu kan tanggal 25 Desember, itu setelah saya ibadah Natal pagi. Ada beberapa nomor tak dikenal bertubi-tubi nelpon. Nah, karena nggak saya angkat, akhirnya dia mengirim WhatsApp, hapus 12 konten TikTokmu sekarang. Gitu. Nah, belum saya sempat respon, nah teman saya ini yang berinisial AB ini nelpon saya, dia bilang, "Bang, nomor gue dihack, nomor bokap gue dihack, dia minta lu suruh hapus konten lu." Gitu. Nah, di hari yang sama juga baru tuh kiriman barang COD fiktif yang nilainya jutaan bertubi-tubi datang. Sampai jutaan ya, dan bertubi-tubi datang, luar biasa. Iya, bertubi-tubi datang. Tadi Anda sebutkan ada 12 konten, kok banyak sekali 12 konten itu isinya apa saja? Jadi saya berasumsi mungkin ini si penteror juga mau cari aman. Dia nggak mau nyebutin konten yang mana. Tapi saya juga tahu, mungkin yang dimaksud konten yang itu tuh. Karena kalau mau berbicara 12 konten, itu sisanya saya sama anak saya sama istri saya sama keluarga saya. Tapi kira-kira yang mungkin yang membuat baperan atau menyinggung salah satu pihak yang itu tuh. Oke. Tapi yang terkait dengan Aceh atau bencana Sumatera itu hanya satu sebenarnya? Hanya satu. Ya, hanya satu. Saya juga coba cari isi kontennya karena tadi Anda bilang sudah di take down, jadi kita tidak bisa melihat. Tapi kira-kira isinya soal apa? Anda menyebut nama presiden kah di situ? Ada berbau ucapan kebencian kah? Ya, jadi begini, Bu. Saya ini kan orang seni. Nah, saya menggunakan kebebasan ekspresi saya itu jika saya lagi membuat video atau konten tentang unek-unek hati saya biasanya itu menggunakan konsep sarkas atau satir atau impersonate atau parodi tanpa menyebutkan
siapapun atau manusia siapapun. Itu sih. Jadi konten itu pun saya juga tidak sedang menyebutkan saya ini siapa, saya namanya siapa. Baik. Udah, saya sedang berkreasi aja. Itu setelah video itu terposting pun sekarang tergantung imajinasi atau fantasi yang nonton. Baik, jadi kesimpulannya adalah itu bentuknya satir, bukan ujaran kebencian. Terakhir, satir. Oke, satu lagi Bung Yama, sebelum saya ke Mas Usman, Anda sudah lapor ke polisi atau pihak terkait? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, saya tunggu-tunggu. Ya, mohon maaf ya, apakah salah sih kita punya hak untuk tidak percaya kepada siapapun atau kepada pihak siapapun? Apakah kita harus percaya sama pihak siapapun atau institusi siapapun? Saya pengen lapor, jujur. Saya pengen lapor. Tapi pertanyaan lanjutannya, apakah setelah saya melapor, laporan saya akan diproses? Ya. Iya, laporan semua masyarakat pasti akan diterima. Diterima saya percaya, pasti diterima. Ya. Apakah setelah itu langsung diproses? Semua orang juga tahu lah. Ya. Laporan yang bakal diproses itu kan pasti butuh kelengkapan, belum alat-alat buktinya atau melengkapi hal-hal yang lain. Ya. Dan setahu saya kalau pelapor yang terkena teror itu pasti juga akan diminta bukti kerugian secara material. Tolong dikoreksi jika saya salah. Dalam laporan BAP maksudnya ya? Ini udah ditembus nomor istri, ya? Dalam laporan BAP maksudnya? Yang udah ditembus nomor istri saya loh. Betul, ya kan? Yang udah ditembus itu nomor istri saya loh. Yang semua orang nggak tahu. Terus yang udah ditembus ini nomor ibunya teman saya. Dihack bahkan, diambil alih sesaat. Ya kan? Terus yang ditembus lagi diduga itu neneknya anak saya yang cowok. Tuh. Terus misalnya saya melaporkan ini bakalan diproses nggak kira-kira? Atau saya harus melengkapi yang lain? Nah itu loh. Jadi ya gimana ya? Mau percaya gimana? Mau nggak percaya bagaimana? Saya cuma masyarakat kecil, di background saya nih nggak ada apa-apa nih. Nggak ada kekuatan apa-apa nih. Anda nggak salah, itu hak Anda, itu perasaan Anda. Oke, Bung Yaman, saya udah menangkap poinnya. Mas Usman, jadi seolah-olah Bung Yama ini sepertinya sendiri. Seolah-olah seperti yang menimpa dia eskalasinya begitu meluas begitu, diselesaikannya secara sendiri. Sebenarnya ini Bung Yama tidak sendiri ya, tidak seorang diri yang mendapatkan teror, mendapatkan ancaman bahkan sampai berujung vandalisme, pelemparan bom molotov. Influencer dan aktivis lainnya juga ada beberapa yang bernasib serupa gara-gara mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Aceh. Distrust kepada aparat, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu benar bahwa baiknya itu tapi juga saya bisa mengerti banyak masyarakat yang tidak percaya lagi perkara semacam aparat penegak hukum. Nah, karena itu saya mendesak yang setempat Kapolda mengambil langkah untuk memeriksa peristiwa, minta keterangan, kemudian juga dan membuktikan siapa sebalik dari penegak hukum. Saya dan juga jajaran penegak hukum kepolisian secara proaktif mengambil langkah terhadap tersebut dan mengungkap demikian. Baik, Mas Usman, Bung Yama, kita break terlebih dahulu. Kita kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.